pembahasan ke depan. Philip, hai dulu Philip. Halo Philip. Bisa mana Gabdam? Hai. Terima kasih karena boleh datang berkunjung di museum. Tidak boleh membawa makanan dan minuman. Nanti akan merusak semua koleksi yang di dalam. Kalau sudah tidak ada koleksi, sudah tidak ada lagi museum. Dan juga koleksi yang di dalam itu mempunyai nilai sejarah ratusan tahun lalu. Jadi kalau dia rusak, sudah tidak ada lagi penggantinya. Tepuk tangan dulu. Museum di hatiku. Orang Petapa. Salam generasi hebat. Belajar yang tinggi Untuk menjadi pemimpin masa depan. Hai Sobat Kreatif. Halo, kali ini Tasya lagi ada di Museum Provinsi nih. Teman-teman, di sini kami mengajak anak-anak Rumah Literasi Toram Petampa untuk berkunjung melihat benda-benda bersejarah yang ada di dalam sini. Teman-teman yang penasaran, kalian juga bisa loh datang ke sini, tapi jangan lupa janjian dulu sama pengawasnya. Nah, teman-teman, untuk menyaksikan video yang ada di dalam sini, ada beberapa tempat yang harus dilihat sendiri, nggak bisa direkam. Jadi teman-teman yang mau datang, yang mau kepoin tempat ini, tempat Museum Provinsi Sulawesi Utara, bisa langsung datang di lokasi sini. Oke teman-teman, yuk ikuti keseruan kami di tempat ini. Dadah! Nah, ini yang di depan adik-adik ini adalah fosil dari gajah purba atau mamut. Fosil ini ditemukan di Pulau Sangihe, tepatnya di Desa Pintareng, Kecamatan Kabukan Selatan. Nah, ini juga ada fosil tengkorak, tapi ini replika. Di tengkorak dari jenis manusia Homo sidecanthropus erectus sampai Homo sapiens. Nah, kemudian ini adalah diorama tentang kehidupan zaman prasejarah, di mana manusianya dikenal dengan manusia purba atau manusia prasejarah. Adik-adik ada yang tahu Aruga? Yang merupakan juga peninggalan dari zaman megalitik. Lisung ini dulu dipakai sebagai sarana untuk pertanian, jadi untuk menumbuk padi. Jadi kalau dulu orang dulu mau mengadakan ritual itu mereka menumbuk-numbuk lisung ini. Namanya balosong. Itu juga merupakan wadah untuk orang meninggal, tapi mayatnya tidak ada di sini. Mayatnya sudah ada, maksudnya mayatnya tidak ada di dalamnya. Kalau beda dengan waruga, kalau waruga mayatnya ditaruh di dalam kotak balosong ini. Kalau kita mau angkat begini, itu ada ruang kosong. Istilahnya rongga. Nah, itu tempat bersemayamnya roh katanya. Seperti itu. Kalau bahasa daerahnya bilangnya siru gantung. Ya, dia sejenis rakit untuk menangkap ikan, perangkap ikan dia. Nah, ini juga, ini macam-macam alat tradisional menangkap ikan. Jadi ada di tiap daerah itu sebutannya beda-beda. Ada yang bilang igi, ada yang bilang bubu, ada yang bilang koreng, ada yang bilang sosoroka. Jadi ini digunakan sebagai penangkap ikan ataupun udang. Ya. Nah, adik-adik, di sebelah kanan ibu ini adalah alat transportasi darat tradisional. Ini namanya bendi yang ditarik dengan kuda. Ini sebagai sarana, ini untuk pelindung kaki kuda. Nah, jadi ini sebagai sarana transportasi pada masa lampau. Kalau orang pergi ke kebun, pulang membawa hasil pertanian, dimuat di atas roda. Hah? Iya, ini miniaturnya sayang. Ada macam-macam perahu. Jadi selain perahu digunakan sebagai sarana untuk menangkap ikan, ini ada juga yang digunakan sebagai sarana transportasi.
Bola Mongondo dulu dipakai sebagai sarana untuk menjemput tamu, karena di dalam kabela ini dimuat perlengkapan sirih pinang. Jadi dulu tamu-tamu kalau berkunjung itu dikasih sirih pinang, tapi sekarang dipakai sebagai pelengkap atau properti penari kabela dari seng kuningan dan dari kerang. Iya. Jadi besi-besinya itu sebelum dibuat menjadi lempengan, dia dibakar dulu dengan suhu yang tinggi, baru dia ditempa. Setelah dia jadi lempengan, jadi besi lempengan, baru dimuat. Baru dibuat jadi kalau mau buat pisau, toh, mau buat peda, ataupun mau buat pacul, tinggal di bentuk. Ini namanya alat gilingan. Nah, tapi di sini untuk bahan makanan. Karena yang biasa digiling di sini, kalau zaman dulu, kalau mau buat tepung beras, toh, nah, biji berasnya dimasuk di sini, baru dia diputar. Nanti keluarnya jadi tepung. Kalau kopi juga seperti itu, digiling. Jadi keluarnya jadi tepung kopi. Ini adalah rumah tradisional dari suku Sangir Talaut dan suku Bolaang Mongondo. Buat dari bambu dan atapnya dari atap daun seho. Dari suku Minahasa, rumah panggung. Ini terbuat dari kayu yang bisa dibongkar pasang. Peralatan tradisional dan bahan baku dari pembuatan gula merah maupun saguer. Jadi kalau gula merah itu dari air pohon seho, terus dimasak, kemudian dia jadi gula merah, terus dicetak di tempurung ataupun di bambu, kemudian dia jadi gula merah. Ada juga dari Sumatera Selatan, biasa bilangnya songket. Jadi ini kayak macam-macam kain tenun dari Nusantara, dan bahan bakunya itu serta bahan pewarnanya itu masih tradisional juga. Kalau bahan bakunya biasa dari kapas, toh. Tapi kalau di daerah kita, kain tenun tradisional kita yang dari Sangir Talaut ini namanya kofo. Bahan bakunya dari serat pisang abaka. Nih, serat pisang abaka. Ya. Nah, ini alat tenun tradisional. Jadi dulu alat tenunnya seperti ini. Nah, kalau kain tenun yang dari Minahasa, nah ini namanya bentenan, dari Minahasa. Dari Minahasa apa namanya? Bentenan. Nah, ini merupakan pakaian tradisional dari suku Bolaang Mongondo. Suku Bolaang Mongondo itu biasa dipakai untuk acara pernikahan. Pada waktu Presiden Soekarno berkunjung ke daerah Sulawesi Utara, tepatnya di Gorontalo, nah beliau duduk di sini. Bahkan pahlawan wanita yang memperjuangkan emansipasi wanita di tanah Minahasa, tanah Sulawesi Utara. Emansipasi itu menyamakan kedudukan, jadi berperan serta dalam mengisi pembangunan. Jadi bukan hanya untuk kaum laki-laki, tapi kaum wanita juga diajarkan putri-putri dari Minahasa itu untuk belajar kepandaian putri, seperti apa menjahit, menyulang, diajarkan juga membaca dan menulis. Ini meja perundingan peristiwa 14 Februari di Manado. Nah, ada siapa yang tahu ini siapa? Ya, betul sekali, ini Samratulani. Kan Bapak Samratulani. Nah, ini Bapak A.A. Maranis. Yang lebih dari 1000 penyelam, baru diikuti oleh hampir 30 negara yang dilaksanakan di Manado, tepatnya di Teluk Manado. WOC, World Ocean Conference. Ini adalah pengibaran bendera merah putih raksasa
yang dilakukan di Teluk Manado atau di Bunaken pada tahun 2009. Nah, kemudian ini adalah tokoh-tokoh yang pernah menjadi gubernur yang memimpin daerah Sulawesi Utara pada zaman sesudah kemerdekaan, Permesta, baru zaman Orde Baru. Ini tuh fosil-fosil itu didapat dari mana? Fosil yang ada itu, kalau fosil gajah purba itu aslinya dapat di Sangir Talaut. Jadi di Desa Pintareng, Kecamatan Tabukan Selatan, itu fosil dari gajah purba. Sementara itu fosil-fosil tengkorak itu hanya replika yang ada di sini. Yang aslinya ada di Museum Sangiran di daerah Jawa. Nah, silakan. Mengapa benda-benda ini penting disimpan? Oke, terima kasih. Kenapa benda-benda ini penting disimpan? Karena benda-benda yang ada di sini merupakan benda-benda peninggalan dari sejarah dan kebudayaan peradaban masyarakat masyarakat yang ada di Sulawesi Utara. Kenapa dia penting untuk disimpan? Agar generasi adik-adik ini bisa mengetahui latar belakang sejarah kita seperti apa. Dulu Sulawesi Utara ini seperti apa kehidupan zaman lampaunya, jadi bukan hanya sampai di generasi sejarah itu, tapi itu sampai adik-adik sekarang, kalau tidak disimpan, mana adik-adik tahu? Adik-adik nggak akan tahu, seperti apa sejarah daerah Sulawesi Utara. Ini museum ini seberapa lama? Oh, seberapa lama? Tadi Ibu bilang tahun 1991 itu diresmikan. Jadi kira-kira seberapa tahun, Kang? Nah, kalau 91? Kalau dari tahun 91, sekarang tahun 2025. Berarti lebih dari 34 tahun. Jadi museum ini sudah berdiri sekitar 34 tahun. Adik-adik umurnya berapa ini? Berarti adik-adik belum lahir, museum ini sudah ada. Oke, ada lagi? Boleh. Bagaimana cara merawat dan menjaga benda-benda di museum? Oke, terima kasih. Ini benda-benda yang ada di museum ini memang perlu perawatan. Zat-zat kimia yang nanti dipakai untuk mengawetkan koleksi-koleksi yang ada di museum ini. Tapi dirawatnya dia tidak di sini. Ada ruangan khusus, namanya konservasi, reparasi. Jadi untuk merawat koleksi itu dia ada tempat khusus. Jadi dirawat dengan bahan-bahan kimia yang berfungsi untuk mengawetkan koleksi-koleksi yang ada di museum ini. Baik itu dari bahan-bahan alam seperti kayak dari kayu, bambu, rotan, atau dari kerang seperti itu. Nah, itu ada sendiri. Baru yang dari logam ada juga sendiri. Boleh toh? Nah, sekarang Ibu mau bertanya, bagaimana perasaan adik-adik datang di museum? Senang? Terus bagaimana tanggapan adik-adik tentang benda-benda yang ada di museum? Koleksi yang ada di museum? Bagus? Oh, kreatif. Ada lagi? Oh. Ya, ada lagi? Sudah? Iya. Jadi senang Anda datang di museum toh. Jadi diharapkan dengan kunjungan adik-adik ke museum ini, adik-adik bisa menambah pengalaman baru toh. Pengalaman baru dari rumah datang di sini toh, ada lewat perjalanan itu pengalaman toh. Sampai di museum adik-adik diharapkan dapat pengetahuan baru, ilmu baru tentang koleksi yang ada di museum toh. Dan diharapkan ke depannya adik-adik bisa menjadi
generasi penerus dalam upaya pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan sejarah dan budaya yang ada di Sulawesi Utara. Oke adik-adik, terima kasih atas kunjungannya. Sukses selalu buat adik-adik. Tuhan memberkati. Selamat pagi.